yaitu penyaringan penyaringan kotoran atau partikel kecil yang ada di dalam udara tadi, kemudian masuk ke faring, kemudian ke laring, kemudian masuk ke dalam trachea, dari trachea masuk ke paru-paru, kemudian ke bronkus, kemudian ke bronchiolus, dan terakhir ke alveolus. Nah, ketika udara sudah mencapai alveolus ini, akan terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, setelah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida itu, nantinya CO2 itu akan didorong kembali ke alveolus, kemudian ke bronchiolus, kemudian bronkus, dan kemudian keluar dan melalui hidung lagi. Ya, jadi proses pernapasan manusia itu dibagi jadi dua, yaitu inspirasi dan aspirasi. Di mana proses inspirasi itu proses masuknya udara atau oksigen ke dalam tubuh manusia melalui paru-paru. Jadi contohnya di sini kan manusia ini dia kan mengembang, karena itu yang dinamakan inspirasi, karena diafragma itu nanti dia mengembang. Jadi itu aspirasi. Proses di mana karbon dioksida itu keluar. Jadi ketika tadi kita begini dia inspirasi, ketika kita lepas dia mengempes, itu dinamakan aspirasi, karena paru-paru atau diafragma dia mengempes. Jadi inspirasi, aspirasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang ekosistem hutan. Perkenalkan, nama saya Rose. Perkenalkan, nama saya Hida Fadila. Perkenalkan, nama saya Nurulini. Kepada kami kami silakan. Ya, baik. Media pembelajaran kita kali ini adalah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk tingkat SMP dan tingkat SMA. Tingkat SMP sendiri itu dimulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 juga bisa menggunakan ini. Dan pada tingkat SMA digunakan untuk kelas 1 atau kelas 10. Nah, di sini pada ekosistem hutan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik itu seperti matahari, di sini ada air, ada bebatuan, kemudian dan tanah. Nah, pada komponen biotiknya terdiri dari pohon, hewan-hewan, dan juga tumbuhan-tumbuhan kecil lainnya. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Bagi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan media pembelajaran mengenai sistem pernapasan pada manusia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Satira. Saya Abdul Dimastiar. Cara pada Bang Iwan. Jadi di sini kami membuat media pembelajaran dari bahan-bahan sederhana. Nah, di sini kami membuat itu sistem pernapasan. Yang dibuat itu dari bahannya itu hanya menggunakan balon 3 dan sedotan serta toples bekas. Ini sistem pernapasan ini adalah materi kelas 5 SD. Jadi ada pun cara pembuatan itu hanya dilubangi saja, baru dilem, terus pasang DP balon uang. Walaupun dana yang kita gunakan ini tidak lebih dari 10.000, hanya 9.000 saja. Jadi sangat-sangat sederhana sekali. Cara penggunaannya, ini kalau balon di bawahnya ini ditarik maka paru-parunya akan mengembang, dan jika dimasukkan ke dalam maka itu akan mengempes seperti cara para pernapas. Jadi maksudnya ini sebagai diafragma itu. Diafragma ini merupakan otot pernapasan yang bertugas menarik dan mengeluarkan udara. Jadi dia itu kalau diafragmanya ini memang apa dia? Gitu. Oke, sekian. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, di sini kami sebagai kelompok 2 kami akan mempresentasikan media pembelajaran sederhana kami mengenai tentang siklus air. Saya sendiri nama saya Bulan Kalwari, saya Jombang Mana, saya Jombang Lagi. Jadi kita masuk pada materi. Jadi bisa akan menjelaskan mengenai penguapan, pembentukan awan dan hujan. Jadi yang pertama itu penguapan. Di sini penguapan kami mengambil dua, yaitu evaporasi dan transpirasi. Jadi bisa kita lihat pada media, yaitu kami mengambil lautan. Pada penguapan evaporasi itu ada sumber utamanya. Ada 3 sumber utama, yaitu lautan, sungai, dan danau. Kemudian pada media ini merupakan lautan.
Jadi lautan akan terkena panas matahari sehingga akan mengalami penguapan ke udara. Sama seperti pada tumbuhan, tumbuhan juga akan terkena cahaya panas matahari dan mengalami penguapan pada media tersebut. Dan proses tersebut juga disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan yang terjadi pada evaporasi dan transpirasi akan naik ke udara dan membentuk awan, di mana awan ini disebut dengan kondensasi. Ketika awan sudah tidak bisa menahan air atau uapan air, dia akan secara otomatis menurunkan partikel-partikel kecil, bisa dari media kepada permukaan bumi, di mana proses tersebut disebut dengan presipitasi. Jadi ketika hujan turun ke permukaan bumi akan diserap oleh tanah, dan proses ini disebut dengan infiltrasi. Sekian data. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang saya pegang ini adalah sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan di sini terdapat unit sel, kloroplazma, vakuola, yang kecil ini namanya nukleus, terus yang menutupi ini adalah nukleus, terus yang warna biru ini adalah retikulum endoplasma, terus yang ini mitokondria, terus yang kuning ini adalah membran sel. Di sini ada juga badan Golgi. Yang ini adalah sel hewan, bentuknya seperti ini. Di sini dia terdiri dari membran sel, yaitu ini badannya. Terus dia juga terdiri endoplasmic reticulum, terus ada mikrotubulus, ada badan Golgi, ada nukleus dan nucleus, yaitu inti sel. Terus ada mitokondria, ada juga vakuola, dan ada lisosom. Terima kasih. Ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Aprilia Dimandari, saya Nanda, saya Siti Samudra Cambala. Kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang bermateri tentang peredaran darah pada jantung manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem peredaran darah yang ada di tubuh manusia. Sistem peredaran darah adalah salah satu aspek paling penting jantung manusia. Ini adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Kemudian untuk memastikan organ dan jaringan menerima suplai yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi. Ya, dari di sini peredaran darahnya itu dari vertikal kiri, kompak kan? Dari vertikal kiri dia naik di aorta. Ini saling berhubungan ini aorta ini. Ini warnanya sama toh? Jadi kan jantung itu bentuknya kayak bulan begitu. Ini kan sebagian karena ini gambar. Jadi ini saling dia berubah sampai di sini. Terus habis itu semua yang terkompak itu dia masuk ke ini arteri pulmonalis ini, pulmonalis kanan dan pulmonalis kiri. Begitu terus dia sampai ke organ tubuh. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi contohnya dia naik sampai di sini, sampai di aorta, gitu terus seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan media sistem pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan yang kami jelaskan di sini bahan-bahannya. Di sini ada sedotan, kemudian balon, terus botol. Di sini Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nama saya Musdiana Muda. Saya Alma. di sini sistem pencernaan manusia melibatkan berbagai macam-macam organ di dalam tubuh yang mulai dari mulut hingga ke anus. Yaitu organ pencernaan manusia dan masing-masing. Mulut di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, alveolus dan kelenjar mudah yang berfungsi menjalankan proses mengaduk dan menyaring dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Kemudian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan ini semua minuman atau makanan yang sudah dipunya akan melanjut menuju lambung. Yang ketiga, lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim
halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang di saluran pencernaan manusia. Kemudian usus halus yaitu mencegah sekaligus menyerang nutrisi dan makanan yang dikonsumsi. Kemudian yaitu usus besar. Usus besar atau kolon mempunyai panjang sekitar 5 hingga 6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sekul,